Di kanal YouTube ini, saya akan coba berbagi yang saya sebut sebagai kultum poligami. Jadi kita akan kuliah selama 7 menit kisah-kisah poligami berdasarkan pengalaman saya. Tujuannya untuk menjadi pedoman, menjadi acuan bagi teman-teman untuk berbagi pengalaman agar teman-teman nih dalam hal-hal yang tidak baik, teman-teman tidak ikuti gitu. Adapun dalam hal-hal yang baik nanti mungkin teman-teman bisa amalkan. Ini kisah tentang bagaimana awal saya berpoligami. Di sini ada hikmah yang cukup besar dan sering saya ceritakan kepada teman-teman yang tertarik untuk mendengarkan kisah-kisah ta'adud atau teman-teman yang lagi berproses untuk menjalani rumah tangga ta'adud. Intinya adalah istri pertama saya pada saat itu termasuk wanita-wanita yang rasa cemburunya sangat tinggi. Sampai saya menyebutnya overprotective, cemburu yang tidak biasa. Kenapa bahasa ini muncul? Karena ada beberapa pengalaman di mana istri saya pada saat itu bahkan cemburu dengan orang terdekatnya, taruhlah adiknya, gitu. Kalau ditanya ya pada masa itu, kalau ditanya nih, jadi saya ceritakan terlebih dahulu bahwa saya memulai rumah tangga yang pertama itu di tahun 2016, awal pertama kali saya menikah. Pada saat itu saya termasuk suami yang kalau ditanya mau nggak poligami, ya jawabannya pasti mau. Saya termasuk golongan suami yang seperti itu. Tapi untuk bercita-cita berpoligami itu jauh. Kalau saya bercita-cita untuk melakukan poligami itu jauh. Kenapa? Karena tadi beberapa kondisi, salah satunya istri saya termasuk wanita yang overprotective, cemburunya termasuk level yang sangat akut, tinggi, sehingga keinginan untuk poligami itu menjadi hilang. Namun sekali lagi kalau ditanya mau nggak poligami, ya tentu saja mau. Maka berjalan pernikahan saya sebagaimana biasanya, normal-normal saja, sampai kurang lebih memasuki tahun kedua lebih pernikahan saya, mungkin sekitar 2 tahun, entah berapa bulan, apa 5 bulan atau 6 bulan. Singkat cerita, ada kenalan saya dan kenalan istri saya yang dulu di satu kota kita pernah ada di sana, lalu kemudian saya dan istri hijrah ke kota Makassar, dan kenalan ini di momen itu ternyata hijrah juga ke Makassar dalam suatu urusan. Saya tidak begitu tahu apakah untuk menemani keluarganya yang ada di sini. Nah, kemudian dia mencari kami karena dia tahu kami di Makassar. Akhirnya singkat cerita kami bertemu. Nah, saat bertemu, si Ahwat ini selalu datang membersamai kami. Dalam beberapa momen, beliau selalu datang membersamai kami. Bahkan pada saat itu istri saya sudah melahirkan anak pertama kami yang masih di kereta, umurnya kurang lebih mungkin di bawah 1 tahun lah. Bahkan si Ahwat ini senang sekali dengan anak itu. Jadi dia yang menggendong, dia yang merawat, dia yang mendorong. Bahkan kalau ada acara, hampir-hampir dia tampil seperti keluarga kami gitu. Mungkin orang mengira dia adik saya, adik perempuan saya, atau adiknya istri saya, karena dia selalu ada gitu. Tiba-tiba di beberapa waktu kemudian Ahwat ini menghubungi saya. Jadi memang awal mulanya itu nomornya kita ada saling simpan nomor. Dan pada saat pun dia mau ke Makassar, itu ada kontak dengan saya bahwa mau ke Makassar, dan saya ceritakan sama istri sampai terjadilah pertemuan. Dan pada saat itu mungkin saya tidak begitu ingat, mungkin kurang lebih sebulan dari pertemuan itu yang intens dengan dia, saya, istri dan dia, ternyata dia mengamati saya, melihat saya, sampai akhirnya dia menghubungi saya kembali. Dia katakan kurang lebih seperti ini ya, secara supaya mudah untuk dipahami. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk jadi istri kedua? Itu saya merasa saya bersedia. Saya terkejut dengan pesan itu. Jadi saya tanyakan ke dia, kenapa gitu kan? Terus dia bilang, saya melihat abang tipe suami yang bertanggung jawab, sayang pada keluarga, kurang lebih seperti itulah alasannya. Saya blank ya,
Jadi saya langsung katakan ke dia, sampaikan saja ke temanmu, maksud saya istri saya gitu kan, sampaikan saja ke dia. Kalau dia terima, ya insya Allah saya bisa untuk berlaku adil, kata saya seperti itu. Nah, meskipun pada saat itu saya ragu, istri saya bisa menerima. Alhasil akhwatnya ini menyampaikan seperti ini. Baik bang, berikan saya waktu, berikan saya kesempatan, saya akan mengumpulkan keberanian untuk bicara dengan istri pertama abang, kurang lebih seperti itu. Alhasil, kami udah lost, udah tidak sering lagi intens bertemu. Nah, di poin ini saya berpikir beliau sedang berusaha mengumpulkan keberaniannya, maka kami pun memberikan waktu. Maksudnya saya ya, istri saya tidak tahu mengenai hal ini. Sampai akhirnya, kemudian saya membantu untuk membuka jalan. Dengan cara apa? Saya memahami istri saya ini jauh pemahamannya untuk menerima poligami, sangat jauh. Dengan beberapa hal tadi, circle teman-temannya yang tidak seperti itu, kemudian mungkin keluarganya juga, ditambah lagi istri saya ini pencemburu yang berat. Nah, alhasil saya mulai membuka jalan. Dengan cara apa? Memahamkan istri saya agama secara umum. Maka saya fasilitasi dia untuk mengikuti pengajian-pengajian sunnah yang saya nilai ini benar, ini sesuai syariat. Dan di sana dia berkumpul dengan teman-temannya, circle-circle yang lebih baik lah dari sebelumnya, sampai akhirnya bulan demi bulan barulah saya mulai mengajarkan kepada dia, sayang, kamu kalau belajar agama jangan tebang pilih, jangan cuma pelajari ini, terus di bagian ini kamu tidak mau pelajari. Sampai saya persempit, maksud saya bahwa jadi jangan cuma bab nafkah kamu semangat, namun giliran bab poligami kamu ogah. Dan saya peringati, di dunia sekarang ini banyak wanita-wanita muslimah itu dimurtadkan dengan dalil-dalil poligami yang dipelesetkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka mulailah dia terbuka untuk mempelajari itu. Sampai saya menghitungnya, kurang lebih perjuangan saya itu tidak singkat ya, untuk merubah istri saya yang tadinya pencemburu buta, sampai mengikrarkan dirinya siap dipoligami. Mungkin antara Ramadan ke Ramadan, jadi kurang lebih setahun. Karena di momen Ramadan itu juga, saya sempat berdiri mengisi ceramah tarwih, dan itu di depan saya ada mertua dan adik ipar saya. Dan salah satu momen yang saya bahas pada saat itu adalah mengenai konsep poligami, supaya orang-orang itu paham. Dan itu salah satu ikhtiar saya untuk memahamkan istri dan keluarga. Sampai akhirnya, istri saya dengan hatinya, dia mengungkapkan secara sadar bahwa dia siap dipoligami. Jadi hikmahnya, meskipun istri Anda begitu pencemburunya, namun bila Anda ada effort untuk memahamkan, mengembalikan dia terhadap pemahaman agama yang lurus, maka insya Allah istri Anda akan memberikan jalan. Barakallahu fiik.